Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tagih bin Ja'far Saifullah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen penyusun jaringan. Ada dua macam jenis jaringan komputer, yaitu satu memakai kabel dan satu tidak memakai kabel. Meskipun begitu, jaringan dengan menggunakan kabel ini masih banyak digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut biasanya diterapkan pada jaringan lokal atau biasa disebut dengan LAN. Sedangkan, untuk kekurangan dari jaringan berbasis kabel ini sendiri adalah fleksibilitasnya yang terbatas dan rawan terputus di antara sambungannya. Walaupun terdapat kekurangan di dalamnya, akan tetapi jaringan ini masih dipakai oleh masyarakat hingga saat ini. Salah satu penerapannya adalah menggunakan kabel UTP. Untuk pengertian kabel UTP sendiri adalah kabel UTP atau juga kita kenal dengan unshielded twisted pair merupakan salah satu jenis kabel jaringan yang menjadi media transmisi paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer lokal atau local area network. Tentu saja hal tersebut bukan tanpa alasan. Alasannya adalah selain harganya yang murah, pemasangannya juga mudah dan tentu saja dapat diandalkan. Sesuai namanya, kabel ini terdiri dari kabel pasangan yang berpilin atau terbelit twisted pair yang tidak dilengkapi pelindung atau unshielded. Fungsi lilitan ini adalah untuk mengurangi interferensi dan crosstalk pada transmisi data. Crosstalk adalah suatu sambungan tidak diinginkan yang terjadi pada saluran komunikasi. Untuk fungsi kabel UTP sendiri adalah kabel UTP ini memiliki fungsi sebagai media transmisi yang terdapat pada jaringan lokal atau juga disebut local area network. Untuk warna-warna dari kabel UTP tersebut, kabel UTP ini adalah untuk warna oranye. Fungsi dari kabel berwarna oranye ini adalah sebagai media penghantar paket data. Kemudian terdapat juga warna putih oranye. Fungsi dari kabel berwarna putih oranye adalah sebagai media penghantar paket data. Kemudian untuk kabel hijau. Kabel hijau ini berfungsi atau fungsi dari kabel berwarna hijau ini adalah sebagai media penghantar paket data. Kemudian putih hijau, fungsi dari kabel berwarna putih hijau adalah sebagai media penghantar paket data juga. Kemudian untuk kabel yang berwarna biru, kabel berwarna biru ini berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Kemudian putih biru ini berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Dan kabel coklat berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Kemudian yang terakhir adalah kabel putih coklat. Kabel berwarna putih coklat ini berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Kemudian untuk kategori kabel UTP bisa dilihat ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4, kategori 5, handset kategori 5, kategori 6 dan kategori 7 dengan tipe-tipe yang bisa dilihat pada gambar tersebut. Kemudian untuk kegunaannya sendiri adalah kategori 1 kegunaannya untuk kualitas suara analog. Kemudian kategori 2 sebagai transmisi suara digital hingga 4 megabit per detik. Kemudian kategori 3 transmisi data digital hingga 10 megabit per detik. Kemudian untuk kategori 4 transmisi data digital hingga 16 megabit per detik. Kemudian kategori 5 transmisi data digital hingga 100 megabit per detik. Kemudian untuk handset kategori 5 transmisi data digital hingga 1 gigabit per detik. Untuk kategori 6 hingga mencapai 2 gigabit per detik. Dan untuk kategori 7 transmisi data digital hingga giga ethernet. Kemudian untuk tipe kabel UTP terdapat dua, yaitu straight rope dan
crossover. Untuk straight stroke, kabel straight stroke adalah jenis kabel yang mempunyai cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Kabel straight ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Kabel tipe straight ini paling banyak digunakan sampai saat ini karena fungsinya. Kemudian untuk kabel straight stroke, contohnya seperti ini, seperti gambar yang terdapat di situ. Ini adalah contoh dari straight stroke cable. Kemudian crossover. Kabel cross adalah kabel dengan susunan warna yang setiap ujungnya berbeda. Kabel cross ini berfungsi untuk menghubungkan device yang sama. Tipe susunan ini merupakan kebalikan dari kabel straight. Kemudian untuk contohnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Ini adalah contoh dari crossover cable. Oke, sebagai contohnya kita akan menggunakan aplikasi Ethernet Cable Termination Simulator. Pertama kita klik training mode, kemudian kita klik tab start, lalu kita potong, kemudian kita susun sesuai yang kita inginkan. Kita buka litannya. Setelah itu kita susun sesuai yang kita inginkan. Kita keluar dulu, kita susun lagi. Dan kita kita sambungkan ke konektor. Kita tes. Oke, ini adalah notifikasinya. Sudah berhasil untuk melakukan simulasinya. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk apabila ada salah kata, salah ucapan dari yang saya jelaskan, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.